Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول ربكم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita merafakkan rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala anugerah kenikmatan yang telah diberikan. Berhimpun kenikmatan, berbagai kenikmatan berhimpun di dalam diri kita. Kenikmatan sehat, iman, kekuatan dan juga kesempatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat melaksanakan salah satu di antara fardu yang telah Allah wajibkan. Justru kita perlu menundukkan jiwa dan juga perasaan kita kepada Allah untuk berdoa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal kebajikan yang dapat berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin, marilah bersama-sama kita pohonkan kepada Allah, kiranya Allah mencurahkan salawat dan salamnya ke atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dengan penuh kesempurnaan, sosok paripurna yang telah didesain oleh Allah sebagai teladan, bukan hanya bagi kita orang-orang beriman, tetapi keteladanan bagi seluruh sekalian alam. Di tempat yang mulia ini pula, ma'asyiral muslimin, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mempelajari ajaran kemuliaan yang dibawanya, mengamalkannya, menghayatinya, serta memastikan agar ajaran kemuliaan ini dapat dirasakan lezatnya oleh generasi yang datang selepas kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib izinkan untuk senantiasa menyampaikan satu hal wasiat yang senantiasa disampaikan oleh baginda di dalam setiap mengawali khutbahnya. Wasiat tentang ketakwaan, untuk senantiasa berupaya dengan sekuat tenaga melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, serta meninggalkan hal-hal yang dapat menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, siapapun yang pernah mempelajari sejarah akan mendapati sebuah fakta di mana kehidupan masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu berada di dalam satu fase kehidupan yang sangat memprihatinkan, jauh daripada sisi kemanusiaan. Ketika yang kaya memiliki ambisi untuk menzalimi si miskin,
Para penguasa tidak pernah berpikir untuk menghadirkan keadilan bagi rakyatnya, sementara pada saat yang sama hukum rimba terjadi di mana-mana. Dalam konteks kehidupan bersosial dan masyarakat, kita dapati seorang perempuan tidak mendapatkan hak yang semestinya sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Bayi yang lahir dalam keadaan perempuan, ia dikubur hidup-hidup. Begitu pula mendapati kezaliman-kezaliman yang tidak pernah kunjung selesai. Dalam konteks kehidupan beragama, kita dapati sebuah konsep keagamaan yang sungsang, di mana seseorang memungkinkan untuk menetapkan sesuatu barang benda menjadi Tuhannya. Ia tata, ia atur, disembah. Lantas kemudian ketika ia berada di dalam kelaparan, ia pun makan dari barang-barang, dari benda-benda, dari makanan-makanan yang sebelumnya ia lantik sebagai Tuhan. Dalam situasi kondisi masyarakat seperti ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasa dan takdirnya menghadirkan Islam, melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dengan membawa panduan, membawa cahaya, ilmu dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, ketika kita menyaksikan pada saat di mana Arab berada dalam kejahiliahan yang tidak pernah tercatat di dalam peta dunia pada ketika itu, sesaat selepas kehadiran hidayah Islam, sesaat selepas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa panji ilmu pengetahuan, maka kemudian ia menjadi wilayah, menjadi sebuah daerah yang kemudian berpengaruh di seluruh merata dunia. Rahasia dari itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala hadir dengan bukan sekedar membawa dogma paksaan, tetapi hadir dengan ilmu, cahaya dan pengetahuan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, yang ia dapatkan adalah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hadir dengan ungkapan Iqra, maka sesungguhnya Iqra wal qiraah merupakan alamatul ilmi wal ma'rifah. Kunci daripada ilmu dan pengetahuan adalah pada reading, pada qiraah, pada tradisi kita untuk membaca. Ketika Allah mengatakan Iqra, ketika Allah menurunkan Iqra kepada Nabi Muhammad, seolah-olah Allah ingin memberi pesan bukan hanya sekedar kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada seluruh sekalian alam. Jika pada malam ini aku turunkan Iqra Al-Alaq 1 sampai 5, ketahuilah bahwa sesungguhnya pada malam-malam selanjutnya, pada hari-hari seterusnya, pada bulan-bulan seterusnya, sampai pada 23 tahun seterusnya, yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keilmuan. Oleh karena itu, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, yang mengambil masa 23 tahun, yang diawali dengan surah Al-Alaq, ditandai dengan proses di mana Al-Quran diturunkan sebagai transmisi ilmu pengetahuan, seolah Allah ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu dari awalnya sampai akhirnya adalah ilmu pengetahuan. Allah hadir menyentuh manusia agar kalian berfikir sekaligus menghayati tentang zat siapa yang menciptakan kamu.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin kita mendapati Aristoteles berpikir, Plato berpikir, Socrates juga menghadirkan teori-teori dan konsep filsafatnya. Tetapi ketahuilah bahwa cara-cara mereka berpikir pada ketika itu jauh daripada ketuhanan. Oleh karena itu Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, proses bacaan yang kamu lakukan jangan seperti yang dilakukan oleh Plato, jangan seperti yang dilakukan oleh Socrates, tetapi yang kamu baca, apapun yang kamu baca harus dibingkai dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'asyiral muslimin, tidak lama selepas ayat ini kita kemudian mendapati Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pensil pulpennya, dengan penanya. Dari dulu sampai sekarang dan akan datang, lagi-lagi pulpen, lagi-lagi pena dan pensil menjadi ikon tradisi keilmuan di seluruh merata dunia. Al-Alaq 1 ayat 5 merupakan bukti yang sangat akurat bahwa sesungguhnya Islam hadir dengan membawa pencerahan, membawa mercusuar ilmu dan juga pengetahuan. Dalam jangka yang tidak lama, maka kita dapati dalam sejarah para ulama kita yang hadir di dalam seluruh bidang keilmuan, di dalam bidang matematikanya, dalam bidang fisikanya, dalam bidang kedokterannya. Maka siapapun yang pernah mempelajari sains, maka kita akan mendapati para ulama kita yang bernama Ibnu Sinanya, yang dikenal dengan Avicenanya, yang dikenal dengan aljebranya, Al-Farabinya, dan seterusnya, yang berada di depan di dalam menghasilkan teori-teori utama di dalam setiap bidang keilmuan. Hal ini wajar karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan sekaligus motivasi bahwa orang-orang yang mencintai ilmu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat-derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain pun kemudian bertanya dengan sebuah pertanyaan yang semestinya tidak perlu dijawab, dengan firman-Nya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukan orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan? Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memberikan jaminan bahwa sesungguhnya siapa di antara mereka kalangan umat Nabi yang bersusah payah mencapai satu keilmuan, maka akan dimudahkan baginya menuju surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, menempuh suatu kawasan, menempuh suatu batas untuk menuntut ilmu, untuk mendalami dan menghayati sebuah keilmuan, maka Allah akan menjadikan mudah baginya mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, janji-janji yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan
motivasi-motivasi kemuliaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah semestinya membuat kita semakin yakin bahwa tidak ada orang yang kemudian menjadi miskin lantaran mengeluarkan harta bendanya untuk biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya. Sekali lagi, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kemuliaan orang-orang yang berilmu dan siapapun yang berkontribusi di dalam perjalanan dan pendaulatan ilmu. Oleh karena itu, kita harus mencoba untuk mengevaluasi dari sekian banyak budget yang kita miliki dalam bulanan yang kita miliki, berapa persentase yang kita gunakan untuk habis konsumsi dan berapa persentase yang kita gunakan untuk memfasilitasi anak keturunan kita untuk mendalami sebuah ilmu. Tentu yang paling utama dan yang fardu ain adalah ilmu agama, tetapi tentu yang dimaksudkan bukan hanya sekedar itu. Masing-masing dari keluarga kita harus kita fasilitasi untuk mendalami seluruh keilmuan, karena sesungguhnya ilmu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta al-hut wa hatta fi juhariha yusalluna ala muallimal khair annas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para malaikat dan seluruh penduduk bumi senantiasa mendoakan mereka-mereka yang menuntut ilmu, mereka-mereka yang memfasilitasi orang-orang berilmu, dan bahkan ikan-ikan yang berada di dasar lautan semuanya mendoakan kepada mereka-mereka yang hidup, mereka-mereka yang memperjuangkan ilmu. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu sekali lagi, sebagai ayah yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak dan keturunan, jangan sampai kita kemudian memiliki spirit yang tidak tepat di dalam membelanjakan harta kita. Kita merasa sangat royal dalam hal-hal kemewahan, konsumsi dan seterusnya, entertain, hiburan, tetapi terkadang kita teramat pelit ketika anak kita meminta untuk difasilitasi, memahami dan juga mendalami satu bidang ilmu ketentuan tertentu. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi Allah telah memberi janji, tidak ada orang yang miskin gara-gara mengeluarkan harta bendanya untuk keperluan keilmuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memastikan agar setiap amalan yang kita lakukan hanya akan diterima ketika kita lakukan dengan dasar keilmuan. Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan ketika meminta kepada kita untuk bersyahadat, ketika meminta kita untuk bersyahadat, maka kita harus menyatakannya dengan didasari dengan keilmuan. Fa'lam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illa ana. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ungkapan itu harus didasari atas fa'lam, atas ilmu. Dengan demikian, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak didasari atas ilmu, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita untuk menghabiskan seluruh umur kita untuk menuntut ilmu, dimulai daripada buayan ibu sampai kepada liang lahat. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita untuk senantiasa hidup dengan ilmu. Rasulullah meminta kepada kita untuk menghabiskan seluruh usia hidup kita untuk ilmu.
Bukankah Rasul mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari buaian ibu sampai ke dalam liang lahat. Sebahagian manusia ada yang menghabiskan umurnya untuk berhibur. Sebahagian umat Nabi ada yang menghabiskan umurnya untuk hiburan, untuk berjalan-jalan, untuk kesenangan. Tetapi umat Nabi yang sesungguhnya adalah mereka yang menghabiskan seluruh umurnya untuk keilmuan. Wajarlah jika kemudian orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk memahami keilmuan. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang-orang yang memiliki kefahaman yang sangat mendalam terhadap ilmu, terhadap agama ini. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang dibaca, hadis-hadis yang dibaca, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya bahwa sesungguhnya harta Qarun telah hilang, bahwa kekuasaan Fir'aun telah tumbang, tetapi keberkahan ilmu Sulaiman, keberkahan ilmu Imam Syafi'i, keberkahan ilmu Imam Nawawi selalu berjalan, senantiasa membawa keberkahan, tidak pernah pupus sebagaimana pupusnya harta benda, sebagaimana tumbangnya kekuasaan dan kedudukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Tidak dapat hidup kecuali dengan menuntut ilmu, dan akan menghabiskan umur kita untuk ilmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, at-taibu minadz-dzanbi habibur rahman. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala abdika wa rasulika syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil zalimin wansurna alal qaumil munafiqin.
Allahumma afina wa'fu anna warḍu anna wa akrimna warḍina waghfir lana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma yassir lana umurana wa umura walidina wa umura auladina wa umura asatidatina wa ulamaina. Allahumma waffiq ra'isana wa wuzara'ana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jannibna minal haram. Allahumma jannibna minal haram. Allahumma jannibna minal harami wal fawahish wal haram wal fawahish wal fitan wal ma'asi birahmatika ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi hadha syahr sya'ban mubarak wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ghanimina salimin mukhlasin al-mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah.